Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para ibu nyai, para guru, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita semua kepada guru-guru kita, pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Kiai Ayub, saya mohon maaf disebut keturunan Sampang, tapi tidak bisa bahasa Madura. Saya ini bahasa Madura, Bu, itu cuma bisa dua. Yang pertama pese, yang kedua sekelangkong. Itu saja kosakata Madura yang saya ingat dari kecil. Karena itu kata ayah saya dulu, selalu berpasang-pasangan. Di mana ada pese, di situ ada sekelangkong. Kalau tidak ada pese, itu biasanya tidak ada sekelangkong. Jadi saya ini, Bu, ini orang yang tidak nyaman kalau ada di Madura atau di Jakarta. Di Jakarta, saya dikatakan orang Madura. Di Madura, saya dikatakan orang Jakarta. Jadi kalau ditanya, Bapak ini orang mana? Madura bukan, Jakarta bukan. Jangan-jangan saya kiai yang bukan-bukan, kiai. Ya, bukan Madura dan bukan Jakarta. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya rasanya sudah kali ketiga. Pertama di pesantren Kiai Ayub, yang kedua haulnya Sunan Cendana, dan yang ketiga, alhamdulillah malam ini di sini. Alhamdulillahnya Kiai, jalan aspalnya lebih baik. Ya, saya kemarin dari Surabaya itu sudah siap mental. Saya pikir nanti pulang dari Bangkalan, saya nyiapkan parem kocok, saya nyiapkan remason untuk mengobati pinggang saya. Karena pertama kali saya ke sini itu disampaikannya nyaman, guys. Di mana acaranya pesantren Kiai Ayub dekat Suramadu, belok ke kanan. Tapi dia tidak cerita belok ke kanannya itu berapa kilo dan melewati berapa lubang. Saya hitung-hitung capek sendiri, guys. Waktu itu saya datang pertama, itu bawa tasbih, Bu. Tasbih yang 99 itu saya taruh di tangan saya. Saya kemudian wirid itu. Setiap masuk lubang mobilnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata tidak berhenti-berhenti. Lama-lama saya tutup. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, saya masukkan ke tangan. Tapi alhamdulillah, tadi jalannya itu beda. Saya masuknya entah dari mana itu. Lewat tanah merah, itu belok ke kanan. Jalannya itu lebih lain syakartum, la azidannakum, lebih bagus. Saya tidak tahu, saya dilewati situ karena lebih bagus untuk menutupi yang tetap jelek ini, ya. Atau memang semuanya sudah menjadi lebih apa ini? Lebih baik. Apapun Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita berkumpul untuk memperingati satu peristiwa agung. Agungnya karena dimanapun
kita hadir peringatan Al-Isra wal Mi'raj, itu biasanya dibacakan firman Allah ayat pertama pada surah Al-Isra yang dibuka dengan Subhanalladzi asra. Ini kalau ibu rajin baca Quran. Bu, Bu, kenapa diam aja ndak jawab? Bu, pernah baca Quran? Pernah apa sering? Kalau pernah tuh cuma sekali, Bu. Bu, pernah baca Quran? Di Quran itu, saya mohon maaf agak batuk, Pak. Ini saya sudah sakit ini, batuk itu udah lebih 10 hari. Saya kemarin ada di Kuala Lumpur 2 hari yang lalu. Karena nggak tahan, sudah 8 hari saya batuk. Itu saya ke dokter. Dokternya orang Cina, Pak. Cina asli pakai shot. Ya, bukan Cina Surabaya. Cina asli dari Cina. Pakai penterjemah. Kata dokter Cinanya gini kayak yuk. Bapak mau sembuh nggak batuknya? Ya mau, kata saya. Syaratnya satu, kata dokter itu. Kalau Bapak mau cepat sembuh batuknya, jangan banyak bicara. Saya bilang sama dokter itu, wah Pak, kalau saya tidak banyak bicara, saya tidak bisa bayar Bapak, kata saya. Kenapa? Karena saya dapat uang tuh karena banyak bicara. Coba tidak bicara-bicara saya. Tidak bisa bayar Bapak nih dokter mahal, kata saya. Jadi saya mohon maaf kalau agak batuk. Ibu kalau baca Quran, di Quran itu ada surah yang dibuka juga dengan sabaha. Ini kalau belajar sorof, subhana itu masdar, ada fi'il madi sabbaha, ada fi'il mudhari yusabbihu, ada fi'il amr sabbihisma rabbika, ada masdar yang tanpa dibatasi oleh waktu. Nih kalau santri yang ngaji di pesantren, kalau ayatnya bunyinya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu pakai fi'il madi, artinya sudah bertasbih. Kalau pakai fi'il mudhari, itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu artinya sedang bertasbih atau akan bertasbih. Kalau ayatnya bunyinya fil amr sabbihisma rabbik, maka itu perintah untuk mewujudkan tasbih dari yang belum ada menjadi ada. Tapi khusus Isra Mi'raj ini Allah pakai masdar yang tidak terkait dengan waktu. Apa artinya? Subhana yang sering ibu baca di Quran artinya maha suci. Maha suci subhana ini dalam bahasa Arab itu sama dengan sabaha. Ini karena saya ceramah di atas laut, saya kepikiran nerangin pengajian ini. Sabaha itu berenang. Bapak tahu berenang enggak? Orang berenang itu masuk ke pantai, itu bergerak ke tengah. Itu namanya berenang. Kalau tetap ada di pantai tidak bergerak, itu bukan berenang, berendam. Kan ada orang itu, kayaknya mau berenang, pergi ke kolam renang. Tapi tangannya itu tetap megang batu yang ada di pinggir kolam renang. Itu tidak berenang namanya, berendam. Tapi kalau berenang, itu kata orang Arab, Bapak masuk ke pantai, kemudian berenang, semakin jauh dari pantai, itu namanya berenang. Dari kata-kata menjauh ini, orang Arab menggunakan sesuatu yang istimewa, jauh dari bayangan akal manusia, itu dikatakan dengan subhanallah, artinya ini kuasa Allah jauh dari bayangan manusia. Tetapi ini menarik ibu bapak. Ini ngajinya serius sebentar, nanti ketawanya belakangan. Supaya nanti ada bedanya antara Faiz dengan Valen, kata Kiai Asa. Ya tadi kata Kiai Ayub itu, ya saya walaupun di Jakarta dengar-dengar juga Valen itu apa, saya searching di Google Kiai. Saya pikir Valen itu nama apa dari planet mana.
Ternyata begitu dilihat, ya subhanallah juga kayak gitu. Nah, subhana ini artinya jauh. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang jauh dari bayangan manusia. Peristiwa ini nanti akan tetap mengagumkan sepanjang sejarah kemanusiaan. Bapak Ibu sekalian, Quran ini turun, Allah turunkan. Itu bukan cuma untuk umat di zaman Nabi Muhammad. Tetapi Quran ini manfaatnya, hidayahnya, petunjuknya itu berlaku sampai hari kiamat. Maka nanti Isra Mi'raj yang kita pelajari hari ini itu berbeda dengan Isra Mi'raj yang dikagumi oleh orang-orang pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah itu orang banyak yang tidak percaya terkait dengan Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena Rasulullah cerita, dan ini tidak perlu saya ceritakan terlalu panjang, karena semua orang sudah hafal. Itu Rasulullah pagi-pagi itu cerita sama orang di Mekah. Saya semalam itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ini hebatnya. Tanpa persiapan, tanpa pemberitahuan. Kalau orang ke Dungdung sini mau umroh, itu persiapannya lama. Nabungnya mungkin bisa setahun. Mau berangkat, apalagi ibu-ibu, 3 hari 3 malam, itu sudah ribut sendiri urusan koper. Rasulullah itu nggak pernah dikasih tahu sama Jibril. Datang malaikat Jibril, bilang, Muhammad, ikut saya. Kemana? Sudahlah, ikut pergi jauh. Untung zaman itu belum ada ketentuan paspor. Jadi Rasulullah berangkat dari Mekah ke Yerusalem itu nggak lewat pintu imigrasi Israel. Rasulullah itu tidak ada persiapan. Cerita saja Nabi, saya sedang ada di rumah di Mekah, Jibril datang ngajak saya pergi jauh. Kemana? Ke Yerusalem, Baitul Maqdis itu. Dari situ saya diajak naik ke langit keberapa ini? Langit ke-7, tembus sampai ke Arasy. Pulang lagi, saya sampai di Mekah, itu kasur saya masih hangat. Ini dulu Pak, mendatangkan kekaguman buat orang di masa Rasulullah. Bagaimana mungkin ke Yerusalem yang dulu cuma naik unta, itu butuh waktu lebih dari 1 bulan. Ini Rasulullah tidak sampai 1 malam. Hanya dalam waktu yang singkat, Nabi bisa Isra dan Nabi bisa apa ini? Mi'raj. Itu kalau pakai akal, walaupun sekarang itu mengagumkan. Walaupun untuk sekarang itu nggak relevan, nggak pas. Kalau kita bicara bagaimana Isra Mi'raj itu terjadi. Kenapa? Dunia semakin canggih ya. Kalau orang berkata, misalnya guru, kiai, Nabi kok bisa ya berangkat dari Mekah ke Yerusalem, itu jaraknya lebih dari 1000 km. Naik ke atas yang lepas dari dimensi fisika manapun, dari ukuran kemanusiaan manapun, balik kok cepat betul. Dulu ini mengagumkan Pak. Tapi sekarang, itu akal manusia semakin pinter, itu seharusnya semakin menerima apa yang diceritakan Quran. Contoh nih, semua orang di Bangkalan ini yang laki itu setiap 1 minggu itu punya kewajiban Jumatan cuma sekali. Pernah ada orang ke Dungdung 1 minggu Jumatannya 2 kali? Tidak ada. Ibu nih sholat 5 waktunya dalam 1 minggu 7 hari itu nisabnya, hitungannya itu cuma 35 kali. Ibu tidak mungkin dalam seminggu bisa sholat fardu 36 kali, itu tidak mungkin. Semua orang 1 minggu 7 hari, 1 hari 5 waktu, 7 kali 5 35. Semua orang kalau ditanya jawabannya sama. Saya sebagai muslimah 1 minggu sholatnya harus genap 35.
Saya sebagai muslim, itu sholatnya dalam satu minggu, itu harus ada sholat 5 waktu sebanyak 34 waktu, dan 1 waktu dalam bentuk sholat Jumat pengganti sholat duhur. Itu diterima oleh semua orang. Tapi sekarang, bisa jadi ada orang yang bisa Jumatan 2 kali, atau ada orang yang kepengen sholat Jumat, tapi tidak bisa Jumatan. Gimana caranya? Nanti Kiai, kalau uangnya sudah banyak, ya, uangnya sudah banyak, umroh sudah, anak yatim disedekahi, semua uangnya masih banyak. Sekali-kali ke Amerika, Kiai. Nanti kalau kita punya uang, terbang dengan teknologi hari ini, kita akan melihat keajaiban waktu. Kita ke Amerika, naik pesawatnya lewat Jepang. Jangan lewat Arab ke Abu Dhabi sana kayak orang umroh. Ke Jepang. Berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Kamis pagi. Nih Bu, Kamis pagi menjelang siang. Nanti sampai di Jepang, di Narita, itu Jumat pagi, berangkatnya Kamis malam. Kamis malam dari Jakarta, itu mendarat di Jepang, itu Jumat pagi. Nanti untuk terbang ke Los Angeles, itu pesawatnya biasanya habis Jumatan kalau orang Indonesia. Jam 2 atau jam 3 sore. Maka karena Jumat lagi ada di Jepang, kepikiran kita, gimana sih sholat Jumat di Jepang? Sholat Jumat kita di Tokyo. Jumatan selesai, habis Jumatan terbang, naik pesawat ke Los Angeles, pantai barat Amerika itu. Begitu sampai di Amerika, unik. Jumat pagi, Pak. Terbangnya Jumat siang dari Jepang sampai di Amerika itu Jumat pagi. Karena masih pagi, masuk hotel tidur. Tahu-tahu jam 11 dibangunin sama panitia. Kiai, Jumatan. Dijawab sama kiainya. Kata saya, Jumatan apa, Pak? Saya kemarin udah Jumatan di Jepang, kata saya. Loh, sekarang Kiai, hari Jumat tuh sekarang. Lihat nih. Artinya apa? Begitu kita dengan teknologi mampu memindahkan orang Madura dari Madura ke Amerika, itu nanti orang Madura itu akan bertemu dengan Jumat 2 kali dalam 1 minggu. Persoalan fikihnya, wajib nggak Jumatannya, Kiai? Kenapa? Karena dia dengar nidain. 1. Nanti kalau dibalik, aneh, pulangnya minggu depan. Kamis siang dari Amerika. Itu sampai di Jakarta Sabtu pagi, Pak. Kalau nanti ngitung harinya, maka Bapak nanti di akhirat itu kekurangan sholat 5 waktu sehari, Pak. Kenapa? Hari Jumatnya hilang. Begitu terbang dari Amerika hari Kamis, itu mendarat di Soekarno-Hatta, itu hari Sabtu. Saya merasa cuma meninggalkan sholatnya maghrib, isya, subuh. 3 waktu nih. Ternyata karena sekarang hari Sabtu, maka 1 paket 1 hari dari subuh Jumat, Jumatan, kemudian asar, maghrib, dan isya hilang. Ini wajib saya kodok apa enggak, Pak? Ini. Kalau saya kodok, saya bisa protes sama Allah. Allah, saya tuh mau sholat subuh Jumat tuh mau. Cuma hari Jumatnya enggak ada. Ini. Saya penasaran, Bu. Saya punya teman dulu di SD itu, sekarang jadi pilot di Singapura. Nerbangkan Singapura Airlines itu. Saya tanya sama dia, kamu punya penerbangan panjang nggak ke New York? Punya, Gus, katanya. Kapan? Minggu depan, kata saya. Oke, kalau kamu sudah mau terbang, nanti saya WhatsApp ya. Iya, Gus. Maka dia terbang, Pak. Hari Kamis dari Amerika. Nelpon saya. Gus, mau apa? Saya sebentar lagi mau ke bandara dari New York, balik ke Singapura. Mau nitip apa? Enggak, bukan mau nitip, kata saya. Ngitungin hari. Maksudnya, kamu kalau take off dari New York, itu kan ngomong ke bandara. Sekarang hari Kamis, jam sekian, saya take off. Nanti sampai di udara, kamu kan punya hak itu untuk menyapa semua menara udara, perjalanan panjang 19.000 km dari New York sampai Singapura. Asal ada kontrol udara, coba tanya, hari apa, jam berapa? Siap.
Dia tulis kayak ikut pesan saya. Setiap punya kesempatan, dia tanya, ini hari apa, jam berapa? Kamis jam 18, Kamis jam 20, Kamis jam 24. Begitu selesai 224, itu tahu-tahu pindahnya Sabtu. Kok Sabtu katanya? Maka begitu sampai di Singapura, dia WhatsApp saya. Gus, ini data penerbangan. Ketemu dari Kamis sampai Sabtu. Saya tanya, Jumatnya kemana? Dia bilang, oh iya ya, Jumatnya kemana ya? Kata saya, lo tidur kali, kata saya. Mana bisa, kata dia. Saya nggak tidur lah, katanya. Maka saya bilang, kapan terbang lagi? 2 minggu lagi. Oke, 2 minggu lagi, dicatat lagi Pak. Jumatnya nggak ada lagi. 3 kali saya suruh catat, itu Jumatnya nggak ada lagi. Saya tanya, kamu beneran nyatet? Beneran, kok bisa Jumatnya nggak ada? Dia mungkin kesel sama saya. Jumatnya dikantongin sama malaikat Jibril. Kenapa? Lihat Pak, artinya apa? Sebetulnya waktu itu relatif Pak. Kata kita 24 jam itu ya harus 24 jam. Tapi kalau Bapak terbang pindah satuan waktunya, maka nanti waktu itu berubah. Makanya Quran bilang ada hari nanti di akhirat itu 1 hari kana miqdaruhu, hitungannya itu khamsina alfasanatin, 50.000 tahun mimma ta'udun, dari apa yang kamu rasakan di dunia. Maka kalau bicara Isra Mi'raj, sebetulnya yang menyelamatkan tuh cuma iman. Kalau aneh, nggak ada yang aneh. Rasulullah itu bisa ke Yerusalem, naik sampai Sidratil Muntaha, itu bukan karena Nabi, karena Nabi dibawa oleh malaikat Jibril seizin Allah. Kalau cuman seperti itu Pak, hari ini nggak boleh ada orang yang tidak percaya Isra Mi'raj. Kenapa? Kehidupan kita mendorong untuk percaya. Contoh nih, besok pagi Bu, ada semut Surabaya Bu. Semut Surabaya. Tahu-tahu masuk kantong baju saya ini. Saya mau naik pesawat besok pagi, tahu-tahu ada semut Surabaya ini masuk ke kantong saya, ikut saya naik pesawat. Begitu saya sampai di Jakarta, semut ini keluar nih. Semut Surabaya, kenalan sama semut Betawi di Jakarta. Kata semut Jakarta, ini dari tampangnya nih kayaknya bukan semut Jakarta nih, semut Jawa nih. Mulutnya bau rawon ini. Kata siapa ini? Kata semutnya Jakarta. Maka kenalan. Tiang pun dinas katanya. Kata apa ini? Kata semutnya Jakarta. Kulo semut Surabaya. Saya ini semut Surabaya. Loh, kok bisa ke sini? Gampang. Ternyata Surabaya Jakarta tuh cuma 1 jam. Saya tadi subuh masih di Ampel, sekarang duha sudah di Jakarta. Kata semut yang satu, kok bisa? Karena buat semut, jangankan ke Jakarta, semut dari Ampel sampai ke depan jalanan saja di Nyambrungan, insya Allah udah mati itu semut. Kenapa? Keinjek orang. Ini kok bisa semut dari Surabaya ke Jakarta? Semutnya cerita, saya ke Jakarta tadi bukan jalan sendiri. Ada kiai itu batuk-batuk di bandara. Saya lihat kayaknya orangnya ngantuk banget. Supaya nggak ketinggalan pesawat, saya gigit tangannya. Karena digigit tangannya dia bangun. Tahu-tahu tidur lagi. Saya gigit lagi, bangun. Daripada saya pergi-pergi, saya masuk saja ke kantong bajunya. Saya gigitin dari kantong baju sampai boarding masuk pesawat. Dia saya ikut ke Jakarta. Maka kata semut Jakarta, ngomong dari tadi, kalau kesininya ikut Faiz, bukan berangkat sendiri. Jadi Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj itu kalau dari aspek fisiknya, itu sebetulnya tidak ada yang perlu kita ragukan, dan tidak terlalu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi persoalan yang paling besar kata guru saya, ini kembali kepada Subhana tadi. Kenapa Isra Mi'raj itu perintahnya bunyinya Subhanalladzi asra, yang tidak dibatasi oleh waktu? Karena apa? Karena kata guru saya, Isra wal Mi'raj ini menjadi peristiwa yang besar karena peristiwa ini bisa menjadi petunjuk, hidayah, pedoman hidup
untuk kita sepanjang masa. Saya dulu nanya sama guru saya, di mana guru petunjuk itu? Sederhana, kata guru saya. Coba kamu baca ayat Isra wal Mi'raj. Ayatnya berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, asra, yang mengisrakan. Siapa yang diisrakan oleh Allah? Bi'abdihi, hambanya. Nih Pak, sama Ibu nih. Kalau kita bisa memahami ini Bapak Ibu sekalian, hidup kita itu tenang, damai, dan tentram. Kenapa? Lihat. Nabi Muhammad, ini dikasih penghormatan oleh Allah. Itu bisa naik ke derajat yang paling tinggi, yang malaikat tidak ada yang bisa menyamai Rasulullah. Tidak ada manusia siapapun, dimanapun dan kapanpun, itu yang menyamai Rasulullah bisa bertemu dengan Allah. Lihat ini. Tetapi uniknya, Rasulullah yang hebat pada ketinggian itu sama Allah disebut Subhanalladzi asra bi'abdihi. Padahal Allah itu ketika memanggil Rasulullah di dalam Al-Quran, itu kadang-kadang Nabi Muhammad itu dipanggil dengan kenabiannya. Ya ayyuhan nabi. Kadang-kadang dipanggil dengan kerasulannya. Ya ayyuhar rasulu. Balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Kadang-kadang disebut namanya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tapi uniknya, waktu Isra Mi'raj itu Allah tidak manggil pakai kebiasaan ini. Ini kalau kita mau robah dari aspek bahasa Arabnya, itu sebetulnya kata guru saya, tidak ada yang salah. Kalau ayat tadi mau dibaca, Subhanalladzi asra binabiyihi, tidak salah. Memang yang Isra Mi'raj adalah Nabi. Mau dibaca pakai Rasul, Subhanalladzi asra birasulihi, sama. Karena memang yang Isra adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau dipakai Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak ada yang salah. Memang yang Isra itu namanya Muhammad. Tapi pertanyaannya, kata guru saya, kenapa pada puncak ketinggian itu yang Allah hanya berikan kepada Rasulullah, Nabi itu tidak dipanggil dengan namanya Muhammad, tidak dipanggil dengan pangkat dan jabatannya Nabi dan Rasul, tapi dipanggil dengan bi'abdihi, penghambaannya. Ini penting nih. Kata guru saya dulu, Bu, manusia itu kalau mau damai, manusia itu kalau mau hidupnya tenang, kalau mau hidupnya tentram, kuncinya itu tidak harus bernama Muhammad. Karena banyak orang namanya Muhammad, kelakuannya tidak Muhammad. Kadang di Jakarta, itu copet ditangkap, itu namanya Muhammad. Ada koruptor, itu dulu namanya Muhammad Amin lagi. Sudah Muhammad Al-Amin, orang Jambi itu dulu. Itu namanya Al-Amin. Ada orang namanya Abdul Halim, tapi kerjaannya ngomel tiap hari. Ada orang Abdul Syakur, tapi tidak pernah bersyukur. Nama tidak menjamin. Maka Allah nggak sebutkan Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Allah nggak sebutkan Subhanalladzi asra bi nabiyihi. Karena yang bisa Isra itu ternyata bukan Nabi saja. Semua manusia, kata Allah, itu bisa bertemu dengan saya, bisa mendapat ketinggian yang saya berikan seperti saya berikan kepada Rasulullah. Syaratnya cuma satu. Apa? Bi'abdihi, jadi hamba saya. Maka Isra Mi'raj itu, Bapak Ibu sekalian, itu bukan ditanya, kata guru saya, bagaimana Isra Mi'raj itu terjadi, tetapi mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengisrakan Rasulullah. Ini kalau bicara asbabun nuzulnya ayat dan peristiwa itu,
Ini menarik sekali. Nabi Muhammad itu, Bu, begitu berdakwah, Nabi Muhammad itu pernah melewati masa yang paling sulit dalam hidupnya Nabi. Itu yang disebut di dalam sejarah namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Di mana tahun kesedihan ini? Nabi dulu dakwah, itu Nabi punya yang suka belain Rasulullah. Yang satu istrinya namanya Khadijah, yang kedua pamannya namanya Abu Thalib. Ibu tahu Siti Khadijah nggak, Bu? Bu, Ibu tahu Siti Khadijah? Siapa Siti Khadijah, Bu? Itu istrinya Rasulullah, hebatnya, yang hartanya itu diserahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah sepenuhnya. Jadi Sayyidah Khadijah itu tidak kayak Khadijah di Bangkalan. Kalau Khadijah Bangkalan, uang suami, uang istri. Betul. Uang istri, nah, ngaku nih pelakunya. Kalau perempuan sekarang, uang suami, uang istri. Jadi uang kita itu mau dipakai apapun oleh istri kita, itu dianggap halalan thayyibah. Tapi kalau uangnya sendiri, ini saya punya teman, itu hebat sekali. Sampai istrinya punya ATM, dia tidak tahu. Jadi dia cerita sama saya, Gus, saya alhamdulillah punya istri itu nggak tahu dunia. Maksudnya, sampai sekarang istri saya itu nggak punya tabungan, nggak punya rekening, nggak punya ATM, nggak punya m-banking. Wah, hebat istrimu, zuhud ini, kata saya. Tahu-tahu satu hari saya ketemu dengan istrinya habis ngambil uang di ATM. Saya dekati, ibu, istrinya teman saya ini kan. Aduh Gus, jangan bilang-bilang sama suami saya ya. Kenapa? Suami saya itu enggak tahu kalau saya punya rekening. Coba lihat. Tapi istri ini biasanya nih, ini istri ini sama dengan auditor BPK. Ini rekening istri, rekening suami, ini tahu semua. Betul, Bu? Bu, suaminya naruh uang di mana tahu nggak? Tahu kan? Tahu, biar diumpetin kayak apapun. Ini istri kita tahu di mana uangnya. Betul? Tapi kalau suami ibu belum tahu kan, ibu punya uang di mana? Itu bedanya Khadijah Bangkalan dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah itu, Bu, itu kalau punya harta, itu hartanya diserahkan ke Rasulullah. Jadi kalau punya tabungan ini, tabungan di Bank Mandiri, itu Khadijah bilang sama Rasulullah, Rasul, suamiku, ini saya punya saldo di ATM, ada 10 miliar, ini ATM-nya, ini PIN-nya, ini M-bankingnya, ini buku tabungannya. Kapan kau mau pakai, pakailah. Itu kata Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi dulu itu dakwah itu nggak pernah kepikiran. Kenapa? Istrinya mendukung. Makanya mudah-mudahan kiai-kiai di sini istrinya kayak Khadijah semua, ya, banyak uangnya, dan uangnya itu diserahkan untuk kepentingan apa ini? Suaminya. Ya iya, Bu. Istri kita kalau uangnya banyak, kita pergi kemana aja enak, Bu. Iya kan? Tapi kalau istri kita nggak punya uang, Masya Allah, baru mau ceramah sudah di WhatsApp, listrik habis. Itu konsentrasi ceramah suaminya hilang itu. Rasulullah itu Sayyidah Khadijah itu hartanya diserahkan kepada Rasulullah. Sayyidah Khadijah itu mencintai Rasulullah dunia akhirat, lahir batin, satu. Yang kedua, pamannya, ini Abu Thalib. Pamannya Rasulullah itu orang paling berwibawa. Maka selama Abu Thalib hidup, itu tidak seorang pun di Mekah berani menyentuh fisiknya Rasulullah. Sama kan? Kalau bapak saya bukan Kiai Syukron Makmun, bapak saya tiba-tiba berubah namanya jadi Prabowo Subianto. Rasanya saya ke Madura ini yakin gagah. Kalau saya anak presiden ini, lewat Suramadu, saya jamin Kapolda Jawa Timur ada di situ. Saya jamin Pangdam Brawijaya ada
ada di situ. Saya jamin Bupati Bangkalan ada di situ. Saya jamin semua kepala desa ada hormat sama saya, bukan karena saya, karena bapak saya Prabowo. Bapak kan bukan anaknya Pak Prabowo, Pak. Saya dulu masih kecil itu kayak Ayub nakal saya. Saya dulu masih kecil itu, Bu, umur 10-11 tahun. Itu sudah biasa bawa mobil di Jakarta. Dulu rumah saya, rumahnya Kiai Syukron, itu dengan rumahnya Wakil Presiden Sudarmono, itu bertetangga zaman Orde Baru. Rumah saya nomor 35A, rumah Wakil Presiden Sudarmono nomor 41. Saya dulu pernah ditangkap polisi. Karena lampu merah itu saya tidak berhenti. Saya lewat, ada polisi. Polisinya, Pak, tidak main-main di depan Monas itu. Prit, gitu. Begitu keluar, adek ini belum 17 tahun ini, cuman badannya besar. Nggak punya SIM kan? Iya. Nggak berhenti kan tadi lampu merah? Iya. Saya nggak takut, Pak. Saya keluar langsung dari mobil, kunci mobil itu saya copot, saya kasih ke polisinya. Pak, saya nggak ada waktu untuk ngelayanin Bapak. Ini kunci mobil saya salah. Tolong kalau urusannya sudah beres, kembalikan ke Jalan Senopati nomor 41. Itu rumahnya Wakil Presiden. Dia tahu, kembalikan ke Jalan Senopati nomor 41. Itu polisinya, Pak. Langsung meluk saya. Jangan gitu, Dek. Sudah, Dek. Ya kan? Sudah, beres, Dek. Sudah. Adek pergi sekarang, ini kuncinya. Hati-hati ya, Dek ya. Dia mikir, saya ini mungkin cucunya Wakil Presiden Sudarmono. Padahal Pak Darmono kenal juga enggak dengan saya. Tapi karena saya mencari syafaat ke Wakil Presiden, aman saya. Kenapa? Karena bawa nama Wakil Presiden. Maka Rasulullah itu di Mekah ditakuti. Kenapa? Pamannya Abu Thalib. Kalau Muhammad kita sakiti, pamannya ngamuk. Kalau sudah pamannya ngamuk, Abu Thalib ngajak carok orang semekah, itu Hamzah akan ikut gitu. Semua jagoan dari Bani Hashim akan turun, mati kita semua. Maka ketika Abu Thalib masih hidup, paman tercinta ini, Rasulullah itu aman. Ketika Khadijah masih hidup, Rasulullah itu terpenuhi semuanya. Tahun itu Abu Thalibnya wafat, Khadijahnya juga wafat. Rasulullah kehilangan dua orang yang selama hidupnya selalu menjaga Rasulullah. Apa yang terjadi? Nih, manusiawi, Pak. Begitu Khadijah yang kaya meninggal, begitu Abu Thalib yang berkuasa meninggal, mati, maka orang jadi berani. Coba, Pak, dulu 10 tahun yang lalu nggak ada orang berani nanya ijazahnya Pak Jokowi, nggak ada. Ada yang berani? Nggak ada. Sekarang coba lihat, ada manusia namanya Roy Suryo itu setiap hari kalau nggak ngomongin ijazahnya Pak Jokowi, sariawan dia. Bapak lihat kan di YouTube, Bapak lihat kan di TikTok, tiap hari ya. Yang satunya perempuan pakai kacamata, namanya Dokter Tifa. Yang satunya lagi siapa namanya itu, Rismon. Yang satunya lagi pengacara yang ada tai lalatnya di sini itu setiap hari ngomong ijazah Pak Jokowi. Kenapa berani? Karena sudah nggak jadi presiden. Sekarang ditanya-tanya kenapa? Kekuasaannya sudah hilang. Maka kata orang Mekah, Abu Thalib sudah mati nih. Sekarang saatnya kita sakiti Muhammad. Kita buat Muhammad untuk tidak bisa lagi bergerak di Mekah. Lihat, Pak, apa yang terjadi? Rasulullah itu betul-betul diembargo. Waktu Amul Husni itu, Rasulullah itu kelaparan dan kehausan. Kenapa? Tidak boleh masyarakat itu berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu, kalau dulu Islam itu masuk ke Alfamart, itu ditanya agamanya. Apa agamanya? Islam. Oh, nggak bisa beli apapun walaupun punya uang.
Maka Bani Hashim, ini Rasulullah dengan keluarganya, semua orang yang beriman itu diusir dari Mekah. Hidup di kaki-kaki gunung, semua pintu Mekah ditutup oleh orang Mekah. Mereka katakan, Muhammad, hari ini Mekah tertutup untukmu. Lihat Pak, begitu pintu dunia ini ditutup oleh manusia, kalau Rasulullah tidak menjadi hambanya Allah, tidak taat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, maka mustahil Rasulullah itu akan mendapatkan pertolongan Allah. Tetapi sejarah mencatat Rasulullah seumur hidupnya itu konsisten menjadi hambanya Allah. Kalau sudah jadi hambanya Allah, nih Bapak Ibu sekalian, kalau sudah jadi hambanya Allah, Isra Mi'raj itu jadi pelajaran. Kata Allah, boleh kamu tutup semua pintu dunia ini, tapi selama Muhammad masih menjadi hamba saya, siapapun yang menutup pintu dunia, silahkan. Selama Muhammad hamba saya, maka saya akan membukakan pintu langit untuk Rasulullah. Itu kunci hidup. Hidup itu kalau mau bahagia, jadi hambanya Allah. Semua orang memusuhi ibu, semua orang memusuhi bapak, semua pintu di dunia ini ditutup oleh manusia. Kalau kita jadi hambanya Allah, maka pintu Allah akan Allah bukakan untuk semua orang yang hidupnya mau menjadi hambanya Allah. Nah, maka ibu, ini sambil cepat ngajinya, hamba Allah tuh kayak apa? Ini penting. Hamba Allah itu Quran ngasih contoh cerita, itu paling indah dan paling bagus. Cerita tentang ibunya Nabi Musa. Nih, pasangan yang hebat. Ibunya Nabi Musa dengan Nabi Musa yang kecil. Ini contoh kalau orang mau jadi hambanya Allah. Kuncinya cuma satu, kayak Rasulullah tadi. Taat sama Allah. Kalau sudah taat sama Allah, sudah bersama dengan Allah, nanti semua urusan itu dari zaman dulu sampai sekarang, itu nanti Allah yang bereskan. Satu contoh nih paling gampang, Nabi Musa, Bapak Ibu. Ibu tahu kan, Nabi Musa itu waktu mau lahir, ibunya Nabi Musa hamil, menjelang kelahiran Nabi Musa, itu Fir'aun, ini cerita indah dalam Quran, itu Fir'aun dibuat sama Allah, mimpi dipatok ayam. Apa bahasa Maduranya dipatok itu? Dipatok ya? Apa? Iya, pokoknya paham kan? Ibu lagi jalan, ada ayam, ya, betis ibu digigit, tek, itu namanya dipatok ayam. Fir'aun ini, waktu Nabi Musa mau lahir, itu malamnya, Fir'aun itu mimpi dipatok ayam kepalanya. Indah betul itu. Karena mimpi dipatok ayam, Fir'aun itu kepikiran. Kenapa kepikiran? Karena Fir'aun ini raja hebat, kiai ikut, tentara takut, semua partai gabung kepada Fir'aun. Maka Fir'aun tuh jadi penguasa yang hebat. Kata Fir'aun, kiai takut sama saya, tentara takut sama saya, orang kaya, sekaya Korun, itu ikut sama saya. Kok bisa-bisanya ada ayam berani sama saya? Maka Fir'aun tuh kepikiran, seandainya malam itu Fir'aun mimpi diterkam macan, mungkin Fir'aun tidak kepikiran. Kenapa? Selevel. Tapi karena yang matok ayam, Fir'aun kepikiran, kok berani betul ayam ini? Karena penasaran, Fir'aun datang ke dukun. Maka hati-hati nih di Bangkalan ini. Kalau ada orang mimpi aneh-aneh, terus pergi ke dukun, jangan-jangan itu keturunannya Fir'aun itu. Kenapa? Karena yang suka begitu itu Fir'aun. Mimpi dia tanya sama dukun. Ini ceritanya indah nih. Dukunnya itu asalnya jawabnya sembarangan, Kiai. Tapi dibuat oleh Allah, semua yang dikatakan hari itu terjadi agar cerita ini indah. Fir'aun datang sama dukunnya, Mbah, piye iki Mbah? Ono apa? Kata mbahnya. Ini loh,
saya ini mimpi di patok ayam. Kata dukunnya, Tuan, besok lahir anak laki-laki. Anak itu yang akan menghancurkan kekuasaan Tuan. Firaun tanya, benar ini? Benar. Saya ini dukun bersertifikat halal. Semua orang datang ke saya, pilkada pasti menang. Saya bukan dukun sembarangan, kata dukunnya ini. Kata Firaun, benar ya? Benar. Anak laki yang akan menghancurkan kerajaan ini. Firaun percaya. Karena Firaun percaya kepikiran, langsung telepon Menko Polhukam. Pak Menteri, kasih pengumuman, semua bayi laki-laki yang lahir mulai sekarang, bunuh. Menko Polhukam turun ke Mendagri. Mendagri turun ke gubernur, gubernur sampai bupati, sampai kepala desa di Kedungdung dapat perintah itu, semua bayi laki-laki harus dibunuh. Apa yang terjadi, Bu? Ibunya Nabi Musa itu ngelus perutnya. Kata ibunya Nabi Musa, ya Allah nak, ini kalau bahasa Jawanya apes. Apa apes itu ya? Sial banget kamu. Lahir mati. Kenapa? Firaun bilang semua bayi laki-laki kalau lahir harus diapakan itu? Dibunuh. Begitu ibunya Nabi Musa bilang, ya Allah nak, lahir mati kamu, turun malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, enggak mati ibu. Kata ibu tadi, ibunya Nabi Musa bilang, gimana caranya supaya enggak mati? Gampang. Fa'idha khifti alaihi, kata Quran, kalau kamu khawatir Bu, dengan nasib anakmu Musa ini nanti, fa'ardihi, tolong susuin. Nih, jadi Nabi Musa itu begitu lahir, itu sama ibunya disuruh disusuin hampir tiap waktu. Kalau bayi itu kan nyusu, sendawa, ditaruh. Nabi Musa enggak. Pokoknya disusui banyak-banyak. Supaya apa? Cepat besar, Pak. Nanti kalau sudah besar, kata Quran, nih, menurut ulama, ada yang mengatakan 3 minggu, ada yang mengatakan 3 bulan. Apapun, setelah bayi ini lebih besar dari saat dia dilahirkan, datang malaikat Jibril. Bu, ibu mau selamat ini, anaknya. Kalau mau selamat, fa'alqihi fil yammi, buang di sungai. Nih, kata ibunya, kok dibuang di sungai? Iya, ini perintah Allah. Buang di sungai. Inna, kalau kamu buang ke sungai, kami ini radduhu, akan kami kembalikan anak ini. Bukan cuma dikembalikan, wajailuhu minal mursalin. Bonusnya nanti balik ke pangkuan ibu, anak ibu akan kami jadikan nabi. Kata ibunya Nabi Musa, ini perintah Allah. Iya, karena taat sama Allah, ini bertentangan dengan logika loh. Ibu masih ingat kan? Dulu waktu punya anak kecil, kalau anaknya ditaruh di atas ranjang, kemudian ada halilintar di langit, duor, anaknya nangis, ibu ambil, ibu peluk, apa ibu dorong dari atas ranjang? Pasti ibu peluk. Ibu gendong anak atau nuntun anak jalan, tahu-tahu nauzubillah ada anjing, anaknya nangis, takut sama anjing. Anaknya ibu gendong, apa ibu dorong ke anjingnya? Hah? Pasti dipeluk, Pak, pasti diambil. Tapi kali ini, kalau kamu mau jadi hamba saya, kata Allah, nurut sama perintah saya, anakmu ini yang akan dibunuh oleh Fir'aun, jangan kamu lindungi. Disuruh diapakan nih? Dilempar ke sungai. Kata ibunya Nabi Musa, sami'na wa ta'na, dibuang, Pak. Begitu dibuang, lihat ini, menarik. Begitu dibuang di atas sungai, di Kalimas itu di Surabaya, Fir'aun dibisikin sama istrinya, abang, sekali-kali bang kita main ke tepi laut, ke Suramadu, situ banyak kafe, ya. Kata Fir'aun, ayo. Maka duduk berdua nih di tepi sungai, Pak. Pada saat yang sama, kotak kecil yang berisi Nabi Musa itu lewat dari kejauhan itu. Yang melihat pertama kali itu istrinya Fir'aun, Asia. Kata istrinya, kalau ini bahasa Jawa, mas, coba lihat mas, ada kotak jauh tuh di sana di sungai. Kata Fir'aun, itu kotak-kotak apa sih? Kalaupun isinya uang, paling banyak 100 juta. Kita punya uang 100 kontainer di Surabaya, belum kita buka kok. Kata istrinya Nabi Musa, ini bukan soal uang mas.
Saya penasaran isinya apa. Tolong ambil itu kotak kayu. Kata istrinya Nabi Musa, kata istrinya Fir'aun, kalau kotak kayu itu tidak ada di hadapan saya, maka kamu nanti malam tidur di atas rumput. Kata Fir'aun, ya Allah, ini indah cerita Bu. Fir'aun itu ditakdirkan oleh Allah, itu cinta betul sama istrinya. Jadi semua kemauan istrinya itu mesti diturutin. Itu bahasa halusnya. Bahasa terang-terangannya, Fir'aun itu gagah, berani, tegas di kantor. Kalau di rumah, Fir'aun ini takut sama istrinya. Jadi kalau ada kiai model saya, ceramah di atas mimbar, teriak hebat, tapi sampai rumah takut sama istrinya, periksa DNA-nya. Jangan-jangan itu kiai keturunan Fir'aun. Karena yang takut sama istri, dulu konon namanya Fir'aun. Karena takut sama istrinya, kata Fir'aun, siap. Dia suruh tentara itu ngambil kotak kayu, dibawa ke hadapan Fir'aun. Begitu dibuka kotak kayu, isinya siapa? Isinya siapa? Nabi Musa. Fir'aun ini bukan politisi kemarin sore, Pak. Fir'aun ini bukan caleg yang cuma sampai pohon tapi tidak pernah ke DPRD itu. Fir'aun ini politisi mateng. Pengalamannya, nalurinya, instingnya itu tidak pernah salah. Begitu ngelihat bayi laki-laki, maka Fir'aun tuh nyabut pedangnya. Kata Fir'aun, ini yang mau menghancurkan saya ini, kata Fir'aun. Dan Fir'aun tuh benar, Pak. Maka mau ditebas itu bayi. Pertanyaannya, siapa yang menyelamatkan Nabi Musa? Ini indah. Siapa yang menyelamatkan Nabi Musa? Habib Rizik, belum lahir. NO, belum rapat damai, iya kan? Belum selesai urusannya, iya kan? Siapa yang menyelamatkan ini? Coba, siapa yang menyelamatkan ini? Yang menyelamatkan ini bisikan istrinya Fir'aun. Nih, orang kalau sudah jadi hambanya Allah, Pak, yang nggak mungkin tuh jadi mungkin, yang pinter jadi bodoh, yang kalah jadi menang. Begitu Nabi Musa itu mau dibunuh, seandainya waktu itu Fir'aun nggak dengerin kata-kata istrinya, Nabi Musa tuh nggak ada, Pak. Sudah dicabut, tinggal ditusuk, mati itu Musa, selesai. Begitu dicabut pedangnya, itu yang menyelamatkan Nabi Musa, itu bisikan istri dari belakang. Istrinya Fir'aun tuh meluk dari belakang. Ini tidak usah saya terangkan detail-detail, Pak. Suara saya sudah mau habis, dan Bapak kalau mau membayangkan ini, habis ngaji, nonton film India. Ya, itu nanti imajinasinya lebih hebat dari ceramah saya. Gimana? Begitu mau dibunuh Nabi Musa, istrinya meluk dari belakang. Berbisik, kata Quran itu, la taqtuluhu, abang, mas, jangan kau bunuh, asa ayyan fa'ana, siapa tahu anak ini ada manfaatnya, aunattakhidahu walada, atau kita angkat jadi anak. Ini anak ganteng banget, kita ndak punya anak, ayo kita angkat anak ganteng ini jadi anak kita. Itu Fir'aun, Pak, yang asalnya pinter, dengar bisikan istrinya, goblok mendadak. Pedang yang mau dicabut, tinggal dibunuh, selesai itu urusan. Itu dimasukkan lagi sambil megang dagu istrinya. Itu kata Quran, bener istriku, kamu yang bener, kenapa dibunuh anak setampan ini? Lihat, yang ngangkat Nabi Musa dari air sungai, itu yang ngangkat Fir'aun, Pak. Diangkat oleh Fir'aun ini, dicium, kata ibunya, kata Asia istrinya, lihat Mas, ganteng banget. Kita kalau punya anak, belum tentu casingnya kayak begini. Ya, ini alhamdulillah kita nemu anak casingnya iPhone 17 Pro Max. Ya kan? Ini casingnya cakep. Kita angkat jadi anak. Itu Fir'aun. Yang asalnya tahu kalau anak ini mau menghancurkan kerajaannya. Itu yang pinter, Pak. Jadi bodoh. Fir'aun tuh langsung ketawa. Iya bener. Kita angkat jadi anak kita. Langsung manggil, Pak. Ya, camat Kedungdung. Sini kamu. Ya kan? Kan nemunya di laut sini. Ini bikinkan akte lahir. Ini anak saya. Kata kepala desa, anak dari mana? Ngelawan, saya mutasi kau nanti. Jadi kalau ada pejabat itu suka ngancem-ngancem orang, itu pejabat keturunan Firaun itu, Pak, ya. Yang semau-maunya sendiri itu. Itu Firaun bilang, ini anak saya.
Bikinkan akte lahir. Jadi Pak, digendong itu Nabi Musa kecil, ya kemana? Ke istananya Firaun. Nih lihat Pak. Begitu masuk istana, seneng anaknya asalnya. Tapi anak kecil kayak anak kita itu, diajak seenak apapun, lama-lama bosen. Kalau sudah bosen, nangis. Nangis Nabi Musa kecil ini di istananya. Kata Firaun, kenapa anak ini nangis? Kata pas pampres, kalau sekarang lihat Kol Teddy itu bilang sama Prabowo, bos gimana nggak nangis, jalan dari Kedungdung sampai ke Jakarta haus ini bayi, katanya. Oh haus, gampang, namanya presiden, namanya raja, langsung telepon semua supermarket itu, dari Alfamart, Indomaret, Basmalah, semuanya diteleponin. Siapkan susu formula untuk anak saya, rasa vanila, stroberi, coklat, semuanya siapkan dengan botol-botolnya. Lihat ini, disiapkan hari itu susu formula. Begitu susunya siap, banyak, digendong Nabi Musa kecil ini sama Firaun. Ayo nak, kamu kan haus, minum. Jibril bilang, jangan. Itu susu kambing. Kalau kamu makan, nanti gede, jadi kambing, suka kawin di mana-mana. Nih lihat, kata Firaun, yang ini mau nggak? Nggak mau. Ini susu kerbau. Nanti dimakan, diminum, anakmu males, suka berendam di air seperti kerbau. Nih, itu susu, Bapak Ibu, sebanyak itu Nabi Musa nggak ada yang mau. Dijaga sama, jangan itu susu binatang. Nangis tambah kenceng, karena tambah kenceng panik Firaun. Ini anak gimana sih? Susu coklat nggak mau, stroberi nggak mau. Berbisik ajudannya, ini kan susu binatang, nggak mau. Maunya susunya ibu-ibu. Ini Pak. Karena ngomong susunya ibu-ibu, Firaun pengumuman, semua perempuan yang punya ASI segera berkumpul di alun-alun Kota Bangkalan. Ya, Pak. Kumpul nih Bu, semua perempuan yang punya ASI diperiksa dulu. Ini susu yang sehat, susu yang expired, keracunan nanti, ini sudah ketuaan ini kan. Cari yang masih apa ini, seger, dibarisin, diperiksa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Brawijaya. Kata dokter ahli gizi, ini 10 perempuan dengan kualitas ASI terbaik. Maka digendong. Kata Firaun, ayo nak, ini ASI paling sehat. Kata Jibril, jangan. Ya, ini ibu-ibu tukang gosip, ya kan? Tukang ngomongin tetangga. Nanti kamu minum ASInya gede jadi nabi, suka gosip. Nih. Bu. Ibu suka gosip nggak? Hah? Ibu suka gosip nggak? Hati-hati. Ini kadang-kadang nyusuin anaknya, bukannya zikir, bukannya sholawat, ngomongin tetangga. Maka Nabi Musa nggak mau nih. Singkat cerita, semua perempuan Pak, semesir itu ndak ada yang ASInya mau diambil sama Nabi Musa. Jibril panik, lihat nih. Jibril panik, Fir'aunnya panik, lihat Pak. Orang kalau jadi hamba Allah aman. Pada saat yang sama, saudara perempuannya Nabi Musa, itu kata Quran, itu kan disuruh ngikutin kemana ini kayu ini, kapal kayu ini mengalir kemana. Begitu ngelihat saudaranya Musa kecil nangis kehausan, perempuan ini melakukan satu kebodohan Pak. Tapi kebodohan apapun hari itu, kalau bersama Allah, itu Allah tutupi kebodohannya. Yang pintar hari itu, jadi apa ini? Bodoh. Maka ngomong, perempuan ini diabadikan dalam Quran. Hal adulukum, mau nggak saya kasih tunjuk? Apa kata Firaun? Alaman yakfuluhu. Ini kalau di kota besar, ada perempuan kerjanya jadi babysitter Pak. Semua bayi, kata perempuan ini, asal dipegang sama perempuan yang saya rekomendasikan, ini langsung diem, tenang, dan ASInya itu terbukti semua bayi mau. Firaun bilang, di mana perempuan itu? Di Jakarta, bawa ke Surabaya. Dibawa Pak. Begitu sampai, yang dibawa ini sebenarnya siapa? Ibunya Nabi Musa, ibunya sendiri. Datang ke depan Firaun, kata Firaun, ini babysitternya. Iya Tuan, diserahkan. Nabi Musa langsung apa ini? Mau. Anehnya, Firaun tuh nggak ada curiga Pak.
Tadi kan dia kumpulkan perempuan satu stadion Tambak Sari di Surabaya. Ada 10.000 perempuan. 10.000 perempuan itu dikasih ASI satu-satu. Itu Nabi Musa nggak ada yang mau. 10.000 perempuan. Datang perempuan satu langsung. Mestinya Firaun curiga nggak? Ini 10.000 nggak mau. Tahu-tahu satu mau. Jangan-jangan ini. Anehnya Firaun nggak kepikiran, menteri-menteri yang ada di istana, orang semesir itu nggak ada yang curiga kalau ini sebenarnya adalah ibunya. Lihat, kenapa seperti itu? Karena Nabi Musa dengan ibunya itu jadi hambanya Allah. Semua yang Allah perintahkan nurut, karena nurut kepada Allah, maka Allah yang ngurus. Coba bayangkan, Pak. Fir'aun itu nyari Nabi Musa, dicari kemana-mana nggak ketemu. Padahal Nabi Musanya ada di mana? Nabi Musanya ada di mana? Di kamarnya Fir'aun, tidur sama Fir'aun itu orang yang paling dia cari. Dia nggak tahu kalau orang itu dia peluk setiap malam. Ini dalam bahasa nakalnya, tapi nggak sama, Pak. Mirip, itu kan sama dengan polisi nyari maling. Malingnya, rampoknya, begalnya ngumpet di kantor polisi. Coba, ada maling di Madura ini, dicari-cari sama polisi, di hutan ketangkap, di pasar ketangkap. Kalau mau nggak ketangkap gampang, ngumpet aja di kantor polisi. Karena polisi tidak akan menyangka bahwa orang yang dicari-cari ada di kantor. Ada di kantor. Karena orang yang punya salah itu biasanya takut dekat polisi. Bapak gitu kan? Bapak nih kadang-kadang punya dosa sama polisi loh. Polisi itu cuma lewat. Tapi karena motor bapak nggak ada STNK-nya, langsung suudzon kan? Ini kayaknya mau nangkep saya ini. Padahal polisi itu mau beli rujak gitu. Tapi karena bapak punya salah, bapak takut dekat sama polisi. Itu logika. Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah karena Nabi Musa menjadi hambanya Allah. Semua yang diperintahkan dikerjakan. Itulah kunci mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sukses menjadi pemimpin, sukses menjadi manusia, sukses menjadi guru, sukses menjadi orang tua, sukses menjadi apapun yang melekat pada Rasulullah. Itu karena satu kuncinya, Rasulullah mau menjadi hambanya Allah. Yang terakhir, Bu, kuncinya jadi hamba Allah itu kata guru saya cuma satu, Bu. Ibu kalau mau jadi hambanya Allah, bapak kalau mau jadi hambanya Allah, hidupnya tenang, kuncinya cuma satu, Bu. Kata guru saya, kapan kita bisa bahagia? Kita ini bisa bahagia kalau kita bisa mengatur diri kita untuk tidak mengatur Allah. Nih, kita ini bisa bahagia kalau kita bisa mengatur diri kita untuk tidak mengatur Allah. Ibu pernah ngatur Allah nggak? Bu, kita ini manusia, kadang-kadang ibu ngatur suaminya takut. Bapak ngatur kepala desa takut. Ngatur bupati takut. Tapi anehnya, kita sering tanpa sadar ngatur. Kapan ngatur Allah? Yang paling sering itu doa. Nih, maka guru saya dulu membedakan antara doa dengan minta. Doa itu tidak pernah tidak dijawab oleh Allah. Yang tidak dijawab itu bukan doa kita, tapi permintaan kita. Nih, ibu kalau doa, doanya pasti bagus. Apa doa yang ibu hafal? Yang pasti ibu hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pasti hafal. Artinya apa, Bu? Ya Allah, berikan kepada saya sesuatu yang baik di dunia. Doanya bagus nggak? Bagus nggak? Yang nggak bagus apanya? Yang nggak bagus tuh kemauan ibu. Apa contohnya? Saya tanya. Saya punya santri dulu, Pak. Doa khusyuk di masjid.
Karena penasaran, nih santri saya doa apa, kata saya. Saya tanya, kamu doa apa tadi? Doa yang biasa, guru. Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya tanya, apa artinya, nak? Ya Allah, berikan kepada hambamu yang baik-baik di dunia ini. Saya tanya lagi, apa yang baik-baik di dunia? Dia jawab, yang baik di dunia itu Yamaha NMAX yang harganya 40 juta, yang warnanya coklat, itu namanya fid dunya. Ngatur Allah enggak? Ngatur Allah enggak? Bu, sejak kapan hasanah itu artinya Yamaha? Sejak kapan hasanah itu artinya Honda? Sama dengan ibu kan? Bu, suami ibu nih, satu hari penghasilannya 100.000. Kasihan nggak? Kasihan. Apa-apa mahal, dapatnya cuman 100.000. Sebulan 3 juta. Beli gas, beli beras, belum lagi beli rokok, iya kan? Cukup nggak? Karena nggak cukup, ibu doakan. Ya Allah, suami saya jangan 100.000 ya Allah satu hari, 100 juta. Amin nggak? Bu, amin nggak? Ya Allah, suami saya yang asalnya satu hari 100.000, tolong ya Allah supaya dapat 100. Amin nggak? Yakin? Yakin? Bu, saya kasih tahu bu ya, suami ibu nih, casing suami akhir zaman ini nih, ya, ini suami-suami yang mau ketemu dengan Dajjal di akhir zaman ini bu. Kalau sehari pegang 100.000, tiba-tiba sehari pegang 100 juta. Kalau sebulan biasanya pegang 3 juta, tahu-tahu sebulan pegang 3 miliar. Saya kasih tahu bu, yang ada di pikiran suami ibu nih, begitu pegang uang 100 juta sehari, bukan ngajak ibu umroh, bukan nyumbang masjid, yang ada di pikirannya kawin lagi. Bu, ini nih bu, kalau punya duit miliaran, saya yakin kawin lagi. Bener nggak pak? Wah, ngaku kan bu? Bu, saya tanya, kalau setelah ibu doa tadi, ya Allah, suami saya jangan 100.000, 100 juta, amin. Terus kawin lagi, masih terus ibu doakan nggak? Bu, masih ibu terus doakan nggak? Kalau ibu terus doakan, insya Allah istrinya jadi 3. Ibu terus doakan, insya Allah jadi 4. Milih mana bu? 100.000 tapi istrinya 1 ibu, apa 100 juta istrinya 1 tapi setiap kecamatan? Bu, milih mana? Hah? Salah. Milih 100.000 yang barokah. Iya bu. Lihat, tidak semua yang kita inginkan itu pasti mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Tapi kalau doa, biasakan bu, nggak usah diartikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk saya. Apa yang baik, saya serahkan kepada Allah yang Maha Tahu. Apa yang datang dari Allah, itu pasti merupakan kebaikan. Kalau kita biasa seperti ini, insya Allah hidup kita menjadi bahagia. Karena kita bisa memaknai hambanya Allah. Tugas kita, tangannya bergerak, kakinya melangkah, lahiriahnya bekerja, tetapi hatinya itu selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, melalui peringatan Al-Isra wal Mi'raj malam hari ini, kita mengambil hikmahnya bahwa puncak prestasi setiap manusia itu bukan karena dia menjadi seorang nabi, bukan karena menjadi seorang rasul, bukan karena memiliki nama yang indah seperti Muhammad, bukan karena kekayaannya, bukan karena ilmunya, tetapi manusia yang sukses itu, manusia yang berprestasi itu di sisi Allah adalah mereka yang bisa subhanalladzi asra bi abdihi, menjadi hamba Allah. Mudah-mudahan
Dengan barokah kita berkumpul malam hari ini, Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan dengan memperingati Al-Isra wal Mi'raj ini kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun nanti bisa mendapatkan asy-syafaah al-uzma, menjadi pengikut Rasulullah di dunia dan akhirat. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf atas kehilafan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.